Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizka Dwi Aryani. Saya berkuliah di Universitas Nasional dan saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor NPM 20 340 351 6074. Saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi, yang dalam video ini saya akan membahas tentang manfaat teknologi informasi dalam menunjang kegiatan akuntansi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi turut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, meliputi perkembangan infrastruktur IT seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage, dan teknologi komunikasi. Kemajuan IT juga berpengaruh signifikan pada perkembangan akuntansi. Lalu, bagaimana peran IT tersebut dalam kegiatan akuntansi? Teknologi komputer awalnya dibuat untuk pengolahan data transaksi di dalam bidang akuntansi. Kemudian dikembangkan menjadi alat penyaji hasil olahan database berupa informasi bagi komponen-komponen organisasi atau perusahaan yang ada dalam suatu sistem manajemen sehingga mempunyai nilai manfaat dan kualitas yang dikenal dengan sebutan sistem informasi. Sehingga akuntansi secara esensial merupakan teknologi yang menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karenanya, peran teknologi informasi akan semakin jelas. Teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi ini sangat diperlukan dalam perusahaan sebagai alat bantu agar perusahaan tersebut dapat lebih maju dan berkembang. Kemajuan pesat IT sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan aplikasi ilmu akuntansi. Munculnya istilah enterprise systems, e-business, business intelligence, confirming to assurance, and compliance standards, IT governance, business continuity management, privacy management, business process improvement, mobile and remote computing, XBRL, dan knowledge management. Ini semua menunjukkan bahwa dunia akuntansi akan semakin kompleks, tidak hanya berkutat pada jurnal dan penyusunan laporan keuangan saja. Ini membuat dunia akuntansi lebih menarik. Peran akuntan meliputi 3 bidang, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan auditing. Sebagaimana diketahui bahwa bidang akuntansi dibagi atas 3 subbidang, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan auditing. Maka akibat perkembangan IT akan berpengaruh terhadap bisnis dan praktik manajemennya yang meliputi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, demikian juga terhadap proses auditing. Sehingga auditor yang berkembang di era informasi ini adalah yang mampu memberikan jasa terbaik bagi klien dengan memanfaatkan IT. Peran IT dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang menyangkut rekayasa sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan intern manajemen. Informasi keuangan intern tersebut diperlukan para manajer untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan dan pengendalian organisasi bisnis. Dengan perkataan lain, akuntansi manajemen menghasilkan informasi bagi para manajer. Organisasi dalam era informasi didukung oleh personalia sebagian besar tergolong sebagai knowledge workers. Dengan demikian, akuntansi manajemen pada era informasi sebaiknya tidak hanya melayani kebutuhan manajer saja, tetapi juga para pekerjaan yang lain. Karyawan yang melaksanakan kegiatan operasional memerlukan informasi untuk pengendalian kegiatan. Ada 2 kemajuan yang signifikan berhubungan dengan teknologi informasi. Yang pertama, kaitannya dengan manufaktur yang terintegrasi dengan komputer atau Computer Integrated Manufacturing. Dengan proses produksi terotomatisasi, komputer digunakan untuk memonitor dan mengendalikan berbagai operasi. Kemajuan kedua adalah ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan, seperti ketersediaan komputer personal atau PC
dan paket-paket grafis yang memudahkan pengguna atau user-friendly. Akuntansi manajemen harus mampu menghadapi tantangan perubahan lingkungan sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan perubahan teknologi manufaktur, teknologi sistem informasi, dan persaingan global. Sistem akuntansi manajemen harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Selain itu, kemajuan teknologi membawa dampak terhadap perkembangan dunia industri yang menuntut adanya kriteria penilaian kerja perusahaan untuk mencapai tujuan secara optimal. Akuntansi manajemen hendaknya memperhatikan aplikasi konsep manajemen dan akuntansi yang tepat, serta teknik untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya yang paling ekonomis. Akuntan manajemen yang juga harus mempertimbangkan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Mereka harus mampu menyesuaikan tingkat perkembangan perusahaan dengan tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Peran IT dalam akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan para stakeholder perusahaan, sementara pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditur, dan masyarakat umum juga memerlukan informasi perusahaan menyangkut misi, tujuan manajemen, kemampuan manajemen mengembangkan produk, kemampuan memasarkan produk, pengembangan sumber daya insani, dan sebagainya. Laporan keuangan yang berdasarkan prinsip akuntansi biasanya disajikan dalam format laporan atau statement, sementara teknologi informasi lebih memberi peluang untuk dapat menyajikan informasi dalam berbagai format dan bentuk, baik secara teks, grafik, sound, tabulasi, dan sebagainya. Hanya saja prinsip akuntansi yang berlaku tidak mudah direvisi dan membutuhkan proses politik yang panjang. Akibatnya para akademisi lebih mengkonsentrasikan pada akuntansi manajemen saja. Prinsip akuntansi yang ada umumnya mengatur tujuan pelaporan keuangan, definisi elemen laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran tiap elemen, penyajian dan pengungkapan dari kejadian keuangan. Di sisi lain, para manajer dan investor mempunyai keinginan yang sama dalam mengkaji prestasi keuangan perusahaan, meskipun berbeda level. Dan setiap level manajemen akan menilai berbagai alternatif investasi untuk memaksimumkan nilai sekarang arus kas di masa depan atau future value. Pengaruh IT dalam auditing. Tantangan utama para auditor saat ini muncul dari keterikatan terhadap konvensi dasar cost historis laporan keuangan, yang mana tidak dapat dilepas dari konvensi akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh pihak lain, yakni penentu standar akuntansi, dan umumnya kantor akuntan publik menjalankan dua jenis jasa terhadap kliennya. Yang pertama, jasa investasi, yang muncul karena ada pihak yang memerlukan informasi. Penyedia informasi mempunyai interest yang berbeda pada user. Informasi yang dihasilkan dapat diaudit, analisis biaya dan manfaat yang dinilai layak. Jasa investasi ini di era informasi semakin besar peluang untuk berbisnis bagi auditor. Yang kedua, jasa konsultasi. Setiap pekerjaan konsultasi manajemen, kantor akuntan publik semakin dituntut untuk memberikan advice manajemen dengan cepat dan tepat, yang dapat memberikan dampak kinerja perusahaan lebih baik, yaitu mengarahkan rancangan sistem informasi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif, sehingga advice yang diberikan tidak hanya terbatas pelaporan audit maupun SPT pajak, namun juga mampu mengidentifikasi aktivitas klien yang memberikan added value atau nilai tambah, meminimumkan biaya aktivitas, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi atau IT dalam audit semakin luas dan semakin banyak perkantoran akuntan publik yang menggunakan generalized audit software karena semakin meningkatkan
produktivitas dalam menjalankan pekerjaan audit dengan electronic working papers. Sementara di pihak lain, sistem informasi yang diterapkan klien dengan basis komputer yang memungkinkan pekerjaan audit dilaksanakan secara online. Akibatnya, manfaat audit yang diperoleh semakin cepat bagi yang membutuhkan informasi. Beberapa keuntungan dari penerapan teknologi informasi pada suatu perusahaan atau organisasi diantaranya, yang pertama, semua sistem yang tadinya bersifat manual pada perusahaan atau organisasi tersebut berubah menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja dan lain-lain. Yang kedua, waktu pengerjaan dapat lebih cepat setelah menerapkan IT, karena dengan penerapan IT dapat mempersingkat rantai birokrasi. Misalnya yang awalnya selesai dalam 1 minggu, namun dengan menggunakan teknologi informasi dapat diselesaikan hanya dengan 1 hari. Apabila waktu tersebut kita konversikan ke dalam bentuk biaya, maka akan menghasilkan penghematan sekian rupiah. Yang ketiga, pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka data yang diperlukan akan cepat diperoleh, sehingga tentu akan menjadikan perusahaan atau organisasi menjadi lebih kompetitif, karena dampaknya akan besar apabila pengambilan keputusan agak lambat, misalnya dapat kehilangan banyak order. Yang keempat, penghematan biaya promosi dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi, sebab promosi dapat dilakukan melalui online. Selain itu, para konsumen juga akan dapat melihat profil perusahaan atau organisasi Anda dari mana saja di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka akan lebih mudah terintegrasi di seluruh kantor atau cabang perusahaan Anda tanpa harus mengunjungi cabang secara satu persatu. Nah, dalam dunia akuntansi ini, ada yang dikenal dengan istilah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi di sini merupakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi untuk mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam suatu siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan, di mana sistem sendiri merupakan seperangkat elemen yang saling bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana sistem memiliki keterkaitan, integrasi, dan tujuan yang sama, serta memiliki beberapa subsistem di dalamnya. Setiap organisasi yang menggunakan komputer untuk memproses data transaksi memiliki fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi bertanggung jawab untuk pengolahan data. Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang fundamental dalam setiap organisasi atau perusahaan. Fungsi sistem informasi dalam organisasi telah berevolusi mulai dari struktur organisasi sederhana yang terdiri dari beberapa orang saja sampai struktur yang kompleks yang meliputi banyak spesialis yang bermutu. Sistem informasi akuntansi memiliki 5 tujuan utamanya, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan. Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Berikut adalah penjelasan dari saya, dan yang saya dapat simpulkan adalah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membawa pengaruh yang luas terhadap peradaban umat manusia saat ini, khususnya dalam dunia usaha. Dengan jarak yang semakin dekat dan kebutuhan informasi yang semakin cepat, maka mau tidak mau,
Suka tidak suka, kompetensi diri harus dikembangkan untuk dapat mengikuti tren teknologi informasi yang ada. Pengaruh teknologi informasi dalam bidang akuntansi ini memberikan dampak terhadap profesi akuntan yang semakin dibutuhkan, dengan konsekuensi mampu mengembangkan konsep yang jelas dan selaras terhadap perkembangan teknologi informasi dalam kebutuhan manajemen, baik dalam level manajemen maupun area fungsional, yakni para pengambil keputusan atau para manajer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.